Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Di sini kami akan mepresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peran dan faktor pengembangan bahan ajar. Perkenalkan, saya Elyasi Royana Firdaus, NPM 19144600227. Perkenalkan, saya Anis Ilyawati, NPM 19144600216. Saya Dotama Wahyu Widayanto dari kelas A516 NPM 16144600169. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurholizah, NPM 19144600211. Perkenalkan, nama saya Adnan Widyaswara, NPM 19144600223. Perkenalkan, nama saya Venita Sutumorang, NPM 19144600231. Saya Fitri Indratiningsih, NPM 19144600238. Baik, yang pertama adalah peran bahan ajar bagi guru dan siswa. Nah, apakah peran bahan ajar bagi guru dan siswa? Peran bahan ajar bagi guru yaitu dalam proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Karena kenapa? Karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tapi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswanya. Guru juga dapat memanfaatkan waktu untuk kegiatan lain, seperti tanya jawab kepada siswa tentang hal-hal yang belum siswa kuasai. Juga dapat digunakan untuk diskusi siswa. Nah, hal ini menjadikan pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang interaktif. Kemudian peran bahan ajar bagi siswa. Nah, bahan ajar ini dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa untuk dipelajari secara mandiri. Ketika guru menyuruh untuk mempelajarinya terlebih dahulu, siswa akan terdorong untuk lebih aktif dalam mencari ilmu. Selain itu, siswa juga tidak dapat merasa bosan jika belajar secara mandiri. Nah, siswa juga dapat mempelajari konsep-konsep inti dari materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan juga dapat mengidentifikasi materi-materi yang masih belum jelas untuk nanti ditanyakan kepada guru saat proses pembelajaran berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran klasikal. Secara umum, bahan ajar dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan mutu pembelajaran klasikal. Oleh Ellington dan Reich pada tahun 1997 menyebutkan beberapa pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran klasikal. Di antaranya, yang pertama, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Nah, dalam hal ini, bahan ajar dapat berbentuk petunjuk tentang cara mempelajari materi yang akan dibahas dalam buku utama. Dapat juga berisi tentang bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa untuk mencatat penjelasan yang lebih terperinci. Bisa juga berisi tentang petunjuk tentang cara mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. Bisa juga berisi gambar-gambar atau ilustrasi yang merupakan penjelasan lebih terperinci dari penjelasan materi. Bisa juga berisi buku kerja siswa. Nah, pemanfaatan yang kedua, bahan ajar dapat juga dianggap sebagai pelengkap atau suplemen buku utama. Bahan ajar ini berisi yang pertama, materi pengayaan untuk buku materi utama. Yang kedua, uraian tentang latar belakang materi. Yang ketiga, penjelasan tentang perbaikan-perbaikan yang perlu diketahui oleh siswa dalam materi buku utama. Nah, pemanfaatan yang ketiga,
Bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Caranya dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan berwarna sehingga menarik bagi siswa untuk dipelajari, sehingga buku utamanya bersifat baku. Nah, pemanfaatan yang terakhir yaitu bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara topik satu dengan topik yang lainnya. Materi yang selanjutnya adalah pembelajaran individual. Kata individual berasal dari kata individu, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perorangan, pribadi, maupun diri sendiri. Pembelajaran individual ini menekankan pada aktivitas siswa dibandingkan dengan guru. Dalam pembelajaran individual ini, guru bertindak sebagai manajer dari proses kegiatan belajar dan mengajar. Pembelajaran individual ini sangat menentukan kelancaran proses kegiatan belajar dan mengajar. Adapun berbagai macam peran dari pembelajaran individual. Yang pertama, sebagai media utama proses pembelajaran, bisa ataupun baik berupa media cetak, bisa dengan buku maupun lembar kerja siswa, atau media cetak yang sudah divisualisasikan baik audio maupun video dari komputer. Lalu yang selanjutnya, sebagai alat penyusun serta mengawasi proses siswa dalam memperoleh informasi. Dan yang ketiga, yang terakhir yakni sebagai penunjang pembelajaran lainnya, seperti siaran televisi, siaran radio, maupun siaran telekonferensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahan ajar dalam pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran kelompok. Metode pembelajaran kelompok ini didasarkan pada humanistik psikologi yang menekankan pada cara orang berinteraksi dalam kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. Nah, tadi kan ada istilah humanistik psikologi nih. Kira-kira apa ya artinya? Humanistik psikologi atau biasa disebut dengan psikologi kemanusiaan merupakan suatu pendekatan terhadap pengalaman dan juga tingkah laku manusia yang memusatkan perhatiannya ini pada keunikan-keunikan manusia. Ketika metode pembelajaran di kelompok ini digunakan dalam situasi pembelajaran, pada umumnya metode ini tidak membutuhkan perangkat keras yang dirancang khusus seperti laptop, dan dalam beberapa hal sangat sedikit membutuhkan bahan ajar yang berbentuk tertulis seperti buklet, lembar panduan diskusi, buku kerja, dan lain sebagainya. Nah, penekanannya ini justru diletakkan pada pendekatan dan juga teknik pembelajarannya daripada perangkat keras dan juga bahan belajarnya. Lalu, bagaimana sih peran pembelajaran kelompok dalam bahan ajar ini? Peran kita dalam pembelajaran kelompok ini adalah sebagai pengelola proses pembelajaran dan juga fasilitator. Adapun peran bahan ajarnya ini lebih bersifat bahan yang terintegrasi dalam proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok atau individu-individunya, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Di samping itu, bahan ajar juga digunakan sebagai bahan pendukung bahan belajar utama serta dirancang sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu faktor pengembangan bahan ajar. Seorang guru diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelasnya. Dalam proses pengembangan bahan ajar tersebut, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru agar bahan ajarnya menjadi efektif.
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yaitu kecermatan isi. Kecermatan isi merupakan validitas atau kesahihan isi atau kebenaran ini secara keilmuan, dan keselarasan isi atau kebenaran isi berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Validitas isi menunjukkan bahwa isi bahan ajar tidak dikembangkan secara asal-asalan. Isi bahan ajar dikembangkan berdasarkan konsep dan teori yang berlaku dalam bidang ilmu serta sesuai dengan kemuktahiran perkembangan bidang ilmu dan hasil penelitian empiris yang dilakukan dalam bidang ilmu tersebut. Dengan demikian, isi bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, benar dari segi keilmuan. Sedangkan keselarasan isi berarti kesesuaian isi bahan ajar dengan sistem nilai dan falsafah hidup yang berlaku dalam negara dan masyarakat. Ada sistem nilai masyarakat yang perlu diakomodasikan dalam bahan ajar. Bahkan, bahan ajar menjadi sarana untuk penyampaian sistem nilai tersebut, dan pembelajaran merupakan upaya pelestarian sistem nilai tersebut. Nah, dengan demikian, jika ada bahan ajar yang mengabaikan sistem nilai tersebut, merupakan bahan ajar yang tidak tepat. Yang kedua yaitu ketepatan cakupan. Ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Dan yang ketiga, ketercernaan bahan ajar. Ketercernaan bahan ajar berhubungan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh siswa sebagai pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketercernaan bahan ajar. Hal yang mendukung tingkat ketercernaan bahan ajar meliputi: pertama, pemaparan yang logis. Jadi bahan ajar harus dipaparkan secara logis, misalnya mulai dari yang umum ke yang khusus, dari yang mudah ke yang sukar, atau dari yang inti ke yang pendukung. Dengan demikian siswa dapat dengan mudah mengikuti pemaparan dan dapat segera mengkaitkan pemaparan tersebut dengan informasi sebelumnya yang sudah dimilikinya. Yang kedua, penyajian materi yang runtut. Dalam hal ini, bahan ajar disajikan secara sistematis, tidak meloncat-loncat. Keterkaitan antara materi atau topik dijelaskan dengan cermat. Kemudian, setiap topik disajikan secara sistematis. Yang ketiga, contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Prinsip utama dalam pemilihan contoh dan ilustrasi adalah ketepatan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas teori atau konsep yang dijelaskan secara menarik dan bermanfaat bagi siswa. Yang keempat, alat bantu yang memudahkan. Bahan ajar perlu memiliki alat bantu yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari bahan ajar tersebut, yang dikenal dengan nama mnemonic device atau alat bantu pengingat atau belajar. Yang kelima, format yang tertib dan konsisten. Bahan ajar perlu memelihara ketertiban dan konsistensi agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari oleh siswa. Misalnya, jika guru menggunakan kertas merah untuk lembar kerja peserta, maka seterusnya gunakanlah warna kertas merah untuk LKS. Jangan gunakan warna merah untuk komponen lain dalam bahan ajar, dan dengan demikian setiap kali siswa melihat warna kertas merah, maka peserta akan menandai sebagai LKS. Yang keenam, penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Dalam bahan ajar perlu ada penjelasan tentang manfaat dan kegunaan bahan ajar dalam mata tataran. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas
atau sebagai alat siswa sebagai bantu alat siswa belajar. Faktor pengembangan bahan ajar. Yang keempat adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam bahan ajar merupakan salah satu faktor yang penting karena sebagai sarana untuk menyampaikan informasi pada pembaca. Dengan penggunaan bahasa yang baik pada bahan ajar diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi. Penggunaan bahan ajar meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna yang sangat berpengaruh pada manfaat bahan ajar. Yang kelima adalah perwajahan atau pengemasan. Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Perwajahan dan pengemasan bahan ajar juga meliputi penyediaan alat bantu belajar dalam bahan ajar, sehingga dapat dipelajari secara mandiri ataupun kelompok. Yang keenam adalah ilustrasi. Penggunaan ilustrasi dalam bahan ajar memiliki manfaat. Salah satunya yaitu membuat bahan ajar menjadi lebih menarik melalui variasi penampilan. Ilustrasi dapat dibuat sendiri atau melalui perancang grafis. Ilustrasi yang digunakan sebagai bahan ajar meliputi tabel, diagram, grafik, kartun, foto, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah kelengkapan komponen bahan ajar. Kelengkapan komponen bahan ajar merupakan paket multikomponen dalam bentuk multimedia. Paket tersebut mempunyai sistematika penyampaian dan urutan materi yang baik, meliputi tujuan belajar, strategi, latihan, dan saran untuk belajar pada siswa. Paket bahan ajar memiliki 3 komponen inti, yaitu yang pertama, komponen utama. Komponen utama berisi informasi atau topik utama yang harus dikuasai peserta. Bahan ajar utama berbentuk cetak seperti buku dan juga modul. Dan yang kedua adalah komponen pelengkap. Komponen ini berupa informasi atau topik tambahan yang terintegrasi dengan bahan ajar utama atau informasi pengayaan wawasan peserta. Komponen ini biasanya terdiri dari bahan pendukung cetak, non-cetak, panduan peserta seperti peta materi, tips, dan pemilihan materi. Dan yang ketiga adalah komponen evaluasi hasil belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Apabila video ini ada kesalahan pengucapan ataupun istilah, kami dari kelompok 1 memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.